Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihul munafikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama ini berjaya di atas seluruh agama lainnya, meskipun orang-orang kafir benci, orang-orang musyrik benci, dan orang-orang munafik benci. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, bagi keluarganya, bagi sahabatnya, tabi'in tabi'at, sampai kepada kita umat akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat pada hari perhitungan. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya untuk sharing, karena saya belum pantas ya tausiah, karena bapak-bapak di hadapan saya lebih pantas, hanya karena ada ordal orang dalam, ketuanya itu orang dalam, jadi sehingga terpilih juga gitu ya di hari ke-23. Semoga mendapat izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Saya akan sharing karena tahun kemarin tentang adab membaca Quran, maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menyajikan sharing tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran secara rutin tentunya selain mendatangkan banyak pahala, namun juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Ada yang disebut dengan kesehatan holistik dalam ilmu kesehatan, yaitu kesehatan fisik, kesehatan emosi, dan spiritual, yang merupakan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiga hal tersebut akan mampu membuat seseorang benar-benar sehat, dan dalam Al-Quran semuanya memberikan solusi pada ketiga aspek tadi. Dari sekian banyak manfaat yang tak terhitung, yang tak terhingga, ada beberapa manfaat Al-Quran bagi tubuh kita manakala kita membacakan secara rutin dalam kehidupan kita, keseharian kita. Di antaranya yaitu, pertama, ini yang langsung, yang pertama adalah menurunkan stres. Jadi bagi sahabat kita yang stres, coba membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan lantuman Al-Quran aja, insya Allah stresnya bisa turun. Manfaat yang bisa langsung dirasakan kita yaitu dari membaca Al-Quran. Menghilangkan stres dalam artian menimbulkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati.
Hal ini dikuatkan oleh studi yang dilakukan di Universitas Salford di Manchester. Kalau di sini ada pendukung MU, ya. Oh ya, Pak Haji Wawan ya pendukung MU kalah ya. Jadi biarkan mereka yang terus melakukan riset tentang Al-Quran, kita yang menikmatinya. Jadi hasil riset di Inggris tersebut yang menjelaskan bahwa para peserta yang membaca Al-Quran menjadi jauh lebih rileks dan tenang jika dibandingkan dengan peserta yang di saat bersamaan membaca buku biasa. Karena memang tidak bisa dibandingkan. Bagi kita yang sudah meyakini, ini sudah tidak perlu dibandingkan. Makanya mereka karena belum yakin, sehingga perlu melakukan riset. Dan ternyata riset membuktikan bahwa memang Al-Quran punya pengaruh dalam hal menurunkan stres yang mungkin hanya urusan dunia, ya. Yang kedua adalah menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Ini menjadi semacam metode transendensi, yakni upaya mengarahkan tujuan hidup manusia agar bisa hidup secara bermakna. Dan ini bisa didapatkan dari membaca Al-Quran karena tubuh mengalami proses relaksasi. Jadi secara tidak sadar ketika kita membaca Al-Quran ada hal-hal holistik yang membuat tubuh kita menjadi rileks. Proses relaksasi yang merangsang pengaktifan sekaligus mengendalikan saraf otonom, saraf simpatis dan saraf parasimpatis yang akan menghasilkan tekanan darah hingga detak jantung menjadi stabil. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan kita rutin membaca Al-Quran dalam keseharian kita, yaitu menjadi nutrisi terbaik untuk otak. Jadi selain makanan, apa istilah di kita, 4 sehat 5 sempurna, ternyata harus dimasukin dalam menu kita. Jadi 4 sehat 5 sempurna, 7 dahsyatnya mujizat Al-Quran, ya, karena menjadi nutrisi terbaik untuk otak kita. Membaca Al-Quran dapat menjaga otak tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Energi positif yang didapatkan ketika kita membacakan Al-Quran ini belum pada kita memaknainya, belum kita pada lebih dasar lagi menjalankan dalam realita kehidupan. Kita membaca saja udah punya fungsi seperti itu. Jadi energi positif yang didapatkan dari setiap bacaan ayat suci Al-Quran dapat menjadi nutrisi untuk otak kita, sehingga dapat membantu mencegah penyakit yang bisa menyerang saraf otak, seperti Alzheimer, bukan energizer ya, kalau itu batu baterai ya. Ini Alzheimer dan demensia. Demensia itu semacam penurunan setidaknya 2 fungsi otak. Jadi ini mencegah penurunan 2 fungsi otak, seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai. Jadi memang penelitian membuktikan bahwa dengan membaca Al-Quran bisa menambah kecerdasan. Jadi bukannya mengurangi, tapi justru memperkuat daya ingat. Yang keempat adalah membantu membunuh sel-sel kanker. Ini poin penting juga. Hasil penelitian Dr. Ahmed Al-Qadi dan Profesor Dr. Victor Iron menjelaskan bahwa lantunan ayat-ayat Al-Quran dapat membantu menghancurkan sel-sel kanker dengan cara mengembalikan sel-sel sehat dan meningkatkan sel-sel imun dalam tubuh. Jadi itu bahagian kecil dari sekian dahsyatnya dari kita secara rutin membaca Al-Quran. Itu mungkin rincian sedikit dari banyaknya manfaat. Ayat Al-Quran memberikan kesembuhan dari penyakit fisik hingga penyakit hati, juga sebagai jalan keluar dari problematika hidup.
eh, ada sesuatu yang baik disadari maupun tidak disadari oleh kita dengan kita secara rutin membaca Al-Quran adalah adanya ribuan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan yang esa kepada Allah, juga mohon ampunan dan pengharapan. Jadi kita tidak sadar kalau kita mengulang-ulang, berarti kita sudah mengulang-ulang doa, permohonan ampunan, pengharapan yang kita tidak sadar ternyata ribuan. Dan ini bentuk memperkuat keesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dari sekian banyak keistimewaan, saya mungkin dalam kesempatan ini bukan saja menyukai, tapi memang ini kayaknya pesan dari Nabi Ibrahim buat kita. Ada kandungan Al-Quran yang ada di surah 14, surat Ibrahim, ayat 40 dan 41, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Robbana wa taqabbal du'a, Robbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini seolah-olah kita membangun sebuah tembok yang kokoh ya. Ayat 41-nya kita memohon ampunan ya, memohon ampunan kepada Allah untuk kita, untuk kedua orang kita, dan untuk seluruh orang yang beriman. Bayangkan kita, kalau kita lantunkan Al-Quran mengulang-ulang, dan dari sekian banyak, hanya dari 2 ayat ini, itu kayak, kalau menurut saya ini, ya kalau yang dikenal kita doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan di 2 surat ini, yang 41-nya kita meminta ampunan untuk diri kita dan kedua orang kita, beserta orang-orang yang beriman, seluruh, ya, baik yang masih ada maupun telah tiada. Yang ayat 40-nya kita meminta aku dan anak cucuku menjadi orang yang tetap melaksanakan sholat. Jadi menurut saya menarik buat saya sendiri dua ayat ini, jika kita ulang-ulang bahkan dalam doa kita setiap hari, artinya kita sudah meminta ampunan dan meminta agar generasi kita menjadi generasi Qur'ani, generasi yang terus mendirikan sholat. Mungkin itu sharing dari saya, enggak banyak, karena di sini ada ustadz-ustadz yang lebih pantas. Saya hanya belajar saja. Namun sebelum ditutup, jadi ada pantunnya. Oke lah, siapa takut ya. Saya mau tutup tadinya, karena sebelumnya nggak ada pantun, saya malu sendiri. Oke, Mas Didi, ada pantun, tiada daun dan tiada air yang lebih indah, melainkan dedaunan dan air yang ada di taman. Tiada pantun dan tiada syair yang lebih indah, melainkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekian sharing dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.